Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan jumpa lagi Sobat Tani di channel Petani Nusantara. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya kembali mengupdate budidaya cabai lokal Salok 2, di mana saat ini Sobat Tani umur dari cabai lokal Salok 2 ini sudah memasuki 7 hari setelah tanam, dan ini sudah bahkan Sobat Tani ada yang sudah mengeluarkan calon-calon tunas. Nah, jadi yang kita akan bahas kali ini Sobat Tani yaitu keunggulan atau ciri khas dari tanaman cabai lokal Salok 2 ini, baik itu pola penanamannya ataupun tempat penanamannya, atau baik itu di dataran rendah ataupun dataran tinggi. Nah, jadi cabai lokal Salok 2 ini Sobat Tani tidak harus kita tanam pada dataran rendah atau dataran tinggi. Ini jenis cabai lokal yang bisa beradaptasi pada hampir semua jenis lingkungan. Nah, seperti ini Sobat Tani yang kita lakukan penanaman ini. Ini posisi tanahnya ini Sobat Tani itu posisi miring seperti ini yang dilakukan pembuatan bedengan dengan sistem teres atau bertangga. Nah, sistem tangga Sobat Tani seperti ini. Nah, tetapi tetap juga Sobat Tani posisi dari bedengan ini mengikuti lokasi yang kita lakukan budidaya. Nah, seperti ini tanaman ini tetap tumbuh dengan maksimal pada tanah yang miring, baik itu dataran rendah atau dataran tinggi. Nah, pada umur 7 hari setelah tanam Sobat Tani, dampak dari pemupukan dari tanaman ini sudah seperti ini. Ini sudah dilakukan juga pengocoran dengan menggunakan asam amino dan pembena tanah, dan juga menggunakan fosfat. Nah, jadi fungsinya Sobat Tani dari keempat nutrisi tersebut bisa menimbulkan calon-calon tunas. Nah, seperti ini masih kecil-kecil. Nah, dalam bedengan ini Sobat Tani tidak seberapa, hanya saya berikan contoh pola penanaman dari tanaman cabai lokal ini pada tanah-tanah yang posisinya miring dan dibuat seperti ini. Nah, jadi pertama Sobat Tani, saat dilakukan penanaman ini cuma dilakukan secara acak Sobat Tani pada tanaman yang sudah besar seperti ini, karena kebetulan pada saat sebelum dilakukan penanaman yang di sebelah bedengan ini, yang sebelah sana ini, itu bibit yang pertama sudah besar-besar Sobat Tani. Jadi itu ditanam terlebih dahulu pada bedengan yang tersisa seperti ini. Nah, jadi itu ditanam secara acak pada setiap bedengan yang ada. Nah, jadi tanamannya sudah tumbuh seperti ini, sudah maksimal dan hijau-hijau. Nah, seperti ini Sobat Tani, batang ini sudah kokoh. Nah, ini Sobat Tani dilakukan pemasangan potongan bambu seperti ini Sobat Tani, karena pada saat awal tanam cuaca terik, jadi untuk menjaga kelayuan dari bibit yang kita pindah tanamkan, maka dipasanglah seperti ini Sobat Tani, potongan bambu seperti ini untuk menjaga uap mulsa. Karena jika tidak dipasang seperti ini Sobat Tani, nanti saat pindah tanam nanti batangnya akan hangus seperti terbakar. Jadi itu manfaatnya Sobat Tani digunakan media seperti ini. Nah, kita langsung kembali Sobat Tani pada fokus pembicaraan. Nah, pada budidaya cabai rawit lokal Salok 2 pada umur 7 hari setelah tanam seperti ini. Nah, yang dilakukan itu Sobat Tani, bagaimana caranya supaya tanaman kita ini bisa cepat bertunas dan memunculkan tunas-tunas baru. Tidak luput dari proses pemberian nutrisi dan menjaga hama dan penyakit tanaman. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan Sobat Tani pada fase vegetatif seperti ini atau fase-fase pertumbuhan,
Maka yang diberikan itu harus memberikan nutrisi fosfat dulu Sobat Tani. Harus memperkecil pemberian nitrogen pada tanaman kita ini, karena ini belum waktunya. Nanti setelah umur 21 hari setelah tanam, baru kita mengaplikasikan pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat dan kalium, atau dengan kata lain pupuk berimbang. Jadi seperti itulah Sobat Tani yang dilakukan untuk sementara waktu pada saat tanaman kita ini sudah dalam fase vegetatif tanaman. Nah, kemudian Sobat Tani, keunggulan lain dari tanaman cabai lokal Salo 2 ini yaitu mampu bertahan terhadap hama dan penyakit, terutama penyakit virus Gemini. Walaupun tanaman ini terkena virus Gemini, tetap memberikan pembungaan atau pembuahan. Jadi tidak akan terlepas Sobat Tani dari proses pembungaan dan pembuahan, atau dengan kata lain stagnan. Tetapi dia akan tetap mengeluarkan pembungaan walaupun daun yang terserang tersebut Sobat Tani sudah dampak kekuning-kuningan atau ada bercak kuning. Tetapi dari setiap cabang itu nanti Sobat Tani akan tetap berbuah. Itulah keunggulannya dari cabai rawit lokal Salo 2 ini jika kita budidayakan di daerah kita. Nah, jadi yang di depan saya ini Sobat Tani baru tahap permulaan atau bibit yang sisa yang ditanam ini. Hanya saya lakukan sharing mengenai keunggulan dari cabai rawit lokal ini. Seperti ini sudah hasilnya. Yang di sela-sela bedengan itu Sobat Tani yang tinggi itu sudah seperti ini semua, sudah besar-besar. Jadi nanti pada saat umur 21 hari setelah tanam nanti Sobat Tani baru dilakukan sistem pengocoran dengan menggunakan pupuk berimbang atau MPK Mutiara ataupun Ponska. Yang penting Sobat Tani pupuk yang berimbang. Nanti pada umur 21 hari setelah tanam baru dibarengi dengan penyemprotan baik itu fungisida ataupun dengan menggunakan insektisida atau akarisida. Jadi itu dulu Sobat Tani yang kita bahas untuk kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan menginspirasi Sobat Tani semuanya dalam berbudidaya cabai di tanah air. Terima kasih, salam tani Nusantara.